Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrunillah salatu wassalamun ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari satu bab yang ada di bab kelas 9 di pelajaran PAI, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Sebelum kita mulai, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan limpahan rezekinya kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang jujur dan menepati janji. Ini adalah salah satu bab yang ada di kelas 9, yaitu di bab 5. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa jujur dan menepati janji itu. Baik, sebelum kita mulai, esensi SMP Al-Fawas. Jadi pembelajaran ini ada kaitannya dengan esensi SMP Al-Fawas itu sendiri. Yang pertama adalah berakhlakul karimah. Artinya ini merupakan sifat atau karakter orang baik, yaitu jujur dan menepati janji. Yang kedua, self leadership, bahwasanya ini akan berpengaruh kepada jiwa kepemimpinan seseorang. Lalu berikutnya, dengan adanya materi ini juga berkaitan dengan dekatnya kita dengan Al-Quran, karena apa yang kita akan pelajari semuanya sumbernya dari Al-Quran. Lalu berikutnya adalah berpikir kritis. Jadi anak-anakku dengan adanya materi ini juga bisa meningkatkan kualitas berpikirnya. Lalu berikutnya, kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah meyakini jujur dan menepati janji adalah ajaran agama. Jadi bahwasanya kita harus sepakati sifat jujur ini dan menepati janji itu merupakan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji. Nah, dari pembahasan kita kali ini harapannya siswa-siswiku bisa berperilaku jujur dalam apapun dan selalu menepati janjinya. Dan berikutnya adalah memahami penerapannya, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berkomunikasi di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Itu ada kompetensi dasar yang kita pelajari dari bab ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian jujur dan menepati janji. Apa itu pengertian? Ya, pengertiannya. Oke, sebelum kita mulai ada pepatah mengatakan, katakanlah yang jujur meskipun pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang semestinya meskipun itu pahit dampaknya untuk kita. Nah, jadi di sini diharapkan pada siswa-siswiku untuk selalu menyatakan sebuah kebenaran meskipun dampaknya buruk untuk kita. Meskipun nanti akibatnya kita bisa tidak disukai dan sebagainya. Tapi sifat jujurlah yang harus kita kedepankan. Pengertian, jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang berpijak pada kebenaran. Jadi kalau jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang, ya, tidak semua orang punya atau tidak semua orang selalu jujur dan sebagainya. Tapi ini adalah sikap yang dimiliki seseorang yang berpijak pada kebenaran. Apa yang disampaikan atau yang diucapkan itu merupakan sebuah kebenaran. Dalilnya ada di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Jadi di dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 70 juga menjelaskan bahwasanya untuk kita berani menegakkan sebuah kebenaran atau kejujuran. Ya, ada di dalam bukunya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Oke, nah berikutnya bentuk kejujuran. Jadi imbasnya ketika kejujuran akan berdampak kepada yang namanya
menepati janji. Ketika dia tidak jujur, dia berbohong, maka akan berdampak kepada bagaimana cara dia mengatasi atau menepati janjinya pada orang lain. Ini akan ada imbasnya. Ya, gitu. Dan kalau di dalam hadis mengatakan ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzdzaba, wa idza akhlafa wa'ada, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tuminal khana. Jadi di dalam hadis itu menyatakan bahwasanya ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzdzaba, kalau dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia dusta. Dia ingkari. Wa idza tuminal khana, apabila diberikan amanah dia ingkar atau tidak dipegang teguh. Apabila dipercaya dia khianat. Nah, itu adalah 3 ciri-ciri orang munafik. Jadi dampaknya banyak ketika dia tidak jujur, akan berpengaruh pada yang lainnya. Ya, makanya penting sekali untuk kita menyatakan sebuah kejujuran, gitu ya. Kalau udah nggak jujur, semuanya akan rusak. Ya, karena apa? Karena pangkal dari dosa adalah berbohong. Itu ada sebuah pepatah juga mengatakan seperti itu ya. Ra'sud dunubi kadziba. Pangkal dosa adalah bohong. Sekali bohong, dia akan bohong terus-menerus. Makanya penting untuk kita menegakkan kejujuran. Nah, bentuk kejujuran. Bentuk kejujuran dibagi menjadi 2. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Apa itu jujur dalam perkataan? Apa yang selalu dia sampaikan, dia ucapkan, ya, dia bicarakan itu sesuai dengan fakta dan realitanya, tidak dilebih-lebihkan, bahkan tidak diada-adakan. Semuanya sesuai dengan apa yang dijalankan, semua sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari sebuah sumber ataupun informasi-informasi yang ada. Nah, itu adalah dalam perkataan. Kalau jujur dalam perbuatan seperti apa? Jujur dalam perbuatan adalah jujur dari apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang orang lihat. Nah, jadi ini jujur dalam perbuatan. Contohnya puasa. Orang nggak tahu kita puasa karena puasa itu hubungannya antara kita dengan Allah. Ya, mungkin di depan bisa jadi puasa, di belakang ketika di rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun itu, bisa jadi dia batal puasanya. Nah, artinya di sini adalah jujur dalam perkataan kepada orang lain, dia menyatakan dia puasa, tapi di perbuatannya padahal enggak. Nah, ini selalu berkesinambungan antara jujur dalam perkataan dan perbuatan. Makanya hati-hati. Sekali kita berbohong akan berbohong terus-menerus. Ya. Jadi jujur dalam perkataan itu secara lisan, dalam perbuatan secara prakteknya. Ditanya udah sholat belum? Jawabannya sudah, padahal belum. Perkataan sudah bohong. Ya, dalam perkataan dia sudah tidak jujur dalam perkataannya. Ditambah lagi, ya, prakteknya juga nggak ada, sholatnya juga nggak dilakuin. Berarti jujur perkataannya nggak jujur, perbuatannya juga nggak. Contoh berikutnya apa? Tugas. Sudah ngumpulin tugas belum? Sudah. Ngomongnya sudah, tapi ketika dicek belum. Nah, ini tidak jujur dalam perkataan dan tidak jujur dalam perbuatan. Ya, hati-hati dihindari. Makanya dari pembelajaran kita hari ini harus selalu diantisipasi agar kita selalu jujur dalam apapun yang kita lakukan. Oke. Berikutnya, hikmah berlaku jujur. Apa sih hikmah dari kita berbuat jujur kepada diri sendiri dan pada orang lain? Nah, hikmahnya banyak. Hikmahnya adalah jujur itu mempunyai nilai ibadah karena dihitung kebaikan oleh Allah. Ya, ketika itu dinilai kebaikan, pasti akan mendatangkan pahala untuk kita. Ya, setelah kita dapat pahala, ketenangan batin. Kalau orang bohong nggak akan tenang hidupnya, apalagi kalau ketahuan. Ya, makanya kalau kita berkata jujur semuanya sesuai dengan apa yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan apa yang kita ucapkan, ketenangan batin itu ada, lega gitu ya. Coba kalau bohong, aduh dikejar-kejar orang, ya kan, nanti dikatain orang, oh dasar pembohong dan sebagainya. Nah, ini tidak baik.
Nah, berkata jujur merupakan sebuah keberanian untuk seseorang. Kadang-kadang orang takut dibenci kalau ngomong yang sebenarnya, gitu ya. Makanya ketika ada orang yang jujur, dia punya keberanian yang tinggi. Kepercayaan yang besar. Ya, ketika dia jujur, dia akan dapat kepercayaan yang besar. Tapi sebaliknya, makanya ini masuknya dalam ciri-ciri orang munafik. Ketika diberi kepercayaan, dia ingkar. Tapi kalau seandainya orang yang jujur, ketika ngomong dia jujur, ketika berjanji ditepati. Berikutnya, yang ketiga adalah ketika diberikan kepercayaan, dia ingkar. Nah, ini akan berpengaruh pada tiga-tiganya. Gitu ya. Ciri-ciri orang munafik. Berikutnya, menegakkan norma kebaikan. Harus ditegakkan kebaikan ini. Jangan sampai nanti ini mendarah daging dan turun temurun. Ya, ini dihindari. Berikutnya, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara agar kokoh bangsa ini, agar kuat silaturahmi ini. Kalau seandainya ada yang berantem satu dengan yang lainnya, ini akan mempercah berahkan kita. Nah, ini ada hikmah-hikmah di balik dari kita jujur. Banyak sekali hikmahnya. Makanya tidak rugi dan tidak salah apabila kita berbuat jujur. Nah, bagaimana implementasi perilaku jujur? Implementasi berperilaku jujur di rumah seperti apa sih? Nah, di rumah contohnya banyak sekali. Ya. Disuruh orang tua buat belanja. Nah, beli beras, beli cabai, beli bawang ya ke warung ya. Iya mah, ya. Nggak taunya pas pulang ke rumah, nah ada kembaliannya nggak ada mah, padahal kembaliannya ada. Nah itu gimana caranya? Itu dihindari. Nah kembaliannya berapa? Ada 15.000 nak, ada 15.000 mah. Ya udah kembalikan sama orang tua. Jadi jujur. Ya, kalau di sekolah bagaimana contohnya? Nah di sekolah juga banyak. Ya. Ada yang sudah mengerjakan tugas? Sudah. Mana tugasnya? Ya. Ini Ustadz tugasnya. Padahal tugasnya bukan hasil diri sendiri, tapi hasil dari orang lain atau nyontek. Nah ini perilaku yang tidak jujur. Kalau seandainya ditanya siapa mana tugasnya? Ini Ustadz tugasnya. Siapa yang mengerjakan? Saya. Kapan? Semalam. Di mana? Di rumah. Ya, itu seperti itu. Di masyarakat seperti apa? Banyak di masyarakat. Ketika kita menemukan dompet atau uang di jalanan, apa yang kita lakukan? Apakah langsung kita masukin ke dalam kantong atau kita cari pemilik dari uang tersebut? Nah, ini adalah sikap jujur. Cara mengimplementasi di masyarakat, di sekolah, di rumah banyak sekali contoh-contoh untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan perilaku jujur ini. Cuma yaitu dibutuhkan sebuah keberanian, dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, dibutuhkan kita berani untuk menegakkan norma-norma kebaikan baik dalam agama maupun yang lainnya. Ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa menjabarkan secara detail, ya, bisa bisa merumuskan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi pemahamannya tentang perilaku jujur dan menepati janji. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang berbohong, ya, karena dampaknya imbasnya nanti untuk kita sendiri. Ya, baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk orang lain, terus jadi orang yang bermanfaat. Jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Tegakkan kejujuran untuk memperkuat keimanan kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa diberikan yang terbaik, bisa diberikan kesabaran dalam menghadapi pembelajaran kita di masa-masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kekuatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya minta maaf apabila nanti ada yang mau ditanyakan
terkait perihal bab ini atau materi yang kita pelajari pada hari ini bisa melalui kolom komentar di channel YouTube. Ya insya Allah nanti ketika ada kesempatan dan ada waktu insya Allah akan saya jawab. Ya, baik, sekian pembelajaran pada kali ini. Untuk hari ini kita tidak ada penugasan. Anak-anakku cukup belajar materi ini lalu dibaca lagi bukunya sebagai bentuk literasi. Nanti bisa dirumuskan kembali pemahaman lebih detail lagi dari setelah membaca bukunya. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.